Tapi ya di kami juga kabinet kita, kami ada orang yang berusia yang senior, berumur di atas 70 tahun. Beliau menunjuk saya, ini Pak Jamar, saya, dia bilang begitu. Satu lagi Menhan, semuanya di atas 70 tahun. Kemudian mengatakan, ya peliharalah itu kebijakan yang dimiliki oleh para senior untuk membawa bangsanya menuju ke arah yang diinginkan. Beliau mengatakan, beliau mengakui anak-anak muda itu hebat dan kemauannya keras. Kemudian perjalanannya tidak pernah mau menyerah, tetapi kadang-kadang pandangannya agak sedikit terbatas. Berkaitan dengan ini, saya ingin sampaikan di sini ada hal yang sangat menyedihkan buat saya. Pada saat saya di KTT ASEAN, saya menggunakan waktu luang saya untuk datang ke duta besar, kedutaan besar kita. Sampailah di sana, saya diterima oleh wakil duta besar karena duta besarnya sibuk di KTT. Kemudian saya diantar untuk bertemu dengan, saya minta antar saya mana lembaga pendidikan yang ada dan dipunyai oleh kedutaan besar, yang diistilahkan sekolah Indonesia di sana. Saya datangi, saya berhadapan dengan para guru. Kemudian saya ngobrol dengan para guru, ada perbedaan pandangan. Mata saya melihat wajah para guru yang ada di Malaysia dan wajah kalau para guru kita berhadapan di sini. Di sana cerah, berseri-seri. Istilahnya apa itu? Tapi kalau kita bertemu dengan guru kita di sini tidak terlalu berseri-seri. Mungkin ada guru di sini, saya tidak tahu. Adakah guru ini? Ya. Nah, itu. Ya. Dari Malaysia, guru. Begitu saya lihat, mengapa ini Pak Duta Besar seperti ini? Rupanya memang jaminan kesejahteraannya mencukupi di sana. Saya berbicara banyak, saya tanya, kamu tahu hari ini hari apa? Dia jawab, saya tahu. Hari apa? Hari Selasa. Betul, memang hari Selasa saya bisa. Terus saya tanya, oke, saya terima jawaban Anda. Sekarang itu tanggal berapa? Ada yang jawab, saya tanggal 28 Oktober. Saya tuh pertanyaan saya, ada apa sebetulnya di negeri kita tanggal 28 Oktober itu? Tidak seorang pun bisa menjawab. Sedih saya melihat itu. Sampai saya bilang kepada guru-guru, ini anak-anak Indonesia. Jangan sampai lupakan bahwa dia adalah orang Indonesia. Sekali senior seperti kita ini, jangan sekali-kali merendahkan semangat kita yang awal kita dibentuk sebagai pejuang. Kehadiran kita di organisasi apapun dengan usia yang kita miliki sekarang tidak boleh menjadi penghambat semangat perjuangan kita. Pada saat saya dilantik oleh Bapak Presiden sebelumnya bertanya kepada saya, bukan bertanya, ngobrol. Pak Jamari, kan sebetulnya kita ini sudah pensiun. Kita punya hak untuk hidup bersama-sama dengan anak, dengan cucu, menikmati masa pensiun sebagai ujung dari pengabdian bangsa kita pada saat kita pernah bertugas bersama-sama. Tapi beliau bertanya, akankah kita berpangku tangan melihat keadaan seperti ini yang membutuhkan kita untuk hadir bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa ini? Terpacu saya. Saya kira tidak. Saya sejak awal mengatakan bahwa saya sudah mewakafkan sisa umur saya untuk bangsa ini. Dan saya tidak akan menyerah. Saya katakan kepada beliau, kalau gitu kita sama-sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Itu yang diucapkan beliau. Nah,
Pada saat saya diwawancara, ditanya oleh wartawan, katakan juga begitu, Pak, Bapak kan usianya sudah tua istilah dia, padahal saya tidak kenal tua. Dia mengatakan, kok Bapak bersedia begitu, kenapa Bapak sampai dipilih untuk menjadi Menko Polhukam yang tidak pernah disebut-sebut sebelumnya nama saya di sini. Kemudian saya jawab, pertanyaan itu tidak boleh kau tujukan kepada saya. Kau tanyakan kepada presiden, bukan ke saya. Saya katakan, salah kau pertanyaan itu diajukan kepada saya. Itu haknya presiden, tanyakanlah presiden. Akhirnya mereka mengerti, saya jelaskan bahwa saya sudah siap untuk mengabdi seperti apapun. Sejak awal saya sudah mengatakan, saya akan menggunakan sisa usia saya. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan sisa usia saya untuk mengabdi kepada bangsa ini. Pada kesempatan ini kebetulan saya berhadapan dengan para senior yang berusia lanjut juga. Ya, sekali lagi saya katakan, usia jangan sampai membatasi atau mengurangi semangat kita untuk mengabdi pada bangsa. Tidak boleh terjadi. Kemudian saya baca WA segala macam cerita menceritakan soal saya. Ada yang menarik satu kalimat dari sekian itu. Bapak selamat bertugas. Bapak saya kenal Bapak, bahwa Bapak adalah orang yang begini. Kalimat terakhir menarik perhatian saya. Selamat bertugas Jenderal tua. Wah, saya main. Padahal saya tidak merasa tua. Dia bilang selamat bertugas Jenderal tua. Artinya pada kondisi seperti itu, harapan bangsa juga kepada para senior itu masih besar, dan masih besar dan sangat besar. Oleh sebab itu bapak-bapak sekarang, ibu-ibu sekarang, jangan pernah bersemangat itu menurun, jangan pernah itu terjadi. Bangsa ini betul-betul mengharapkan kehadiran kita semua untuk kepentingan bangsa ini. Kita tidak mungkin bisa membangun bangsa ini ke depan manakala kita hanya bertengkar dari sini habis waktu kita hanya